Perkenalkan, nama saya William Brian Cahyadi, kelas 12 IPA 6, absen 35. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan hasil karya saya untuk uprak fisika, yaitu membuat rangkaian listrik. Semoga menikmati video saya. Bagian yang saya tunjuk adalah bagian kutub utara baterai, bagian di mana arus baterai keluar. Ini adalah rangkaian listrik yang saya buat. Rangkaian listrik ini termasuk rangkaian campuran. Mengapa disebut rangkaian campuran? Disebut rangkaian campuran karena rangkaian ini termasuk rangkaian paralel dan sekaligus rangkaian seri, atau merupakan sebuah kombinasi antara keduanya. Rangkaian yang saya tunjukkan ini menggunakan gambar adalah rangkaian paralel karena tidak berada pada kawat yang sama atau bercabang. Rangkaian yang saya tunjukkan menggunakan warna merah ini adalah rangkaian seri karena berada pada satu kawat yang sama atau tidak bercabang. Dan ini adalah penamaan tiap lampu. Tangan saya sedang menancapkan sebuah ring besi di kutub utara baterai agar rangkaian lampu bisa menyala. Ketiga benda berwarna hitam tersebut adalah saklar yang bertujuan untuk memutus alur listrik yang diinginkan. Itu adalah ring besi yang saya maksud, yang menghubungkan baterai dengan rangkaian. Rangkaian yang sedang saya tunjukkan adalah rangkaian paralel. Saya sedang mematikan salah satu lampu menggunakan saklar. Dan ini menunjukkan walaupun ada lampu yang mati, lampu yang lain tidak akan ikut mati, bahkan akan semakin terang karena arus atau dayanya tidak terbagi. Saya juga sedang mengetes rangkaian paralel yang lain. Ketika saya mematikan salah satu lampu, maka lampu yang lain akan semakin terang, tidak ikut mati. Tidak seperti rangkaian seri. Ketika satu lampu mati, maka lampu yang lain pada rangkaian tersebut akan ikut mati juga, tidak peduli bagaimana posisi atau urutan lampu tersebut. Ini adalah data tingkat keterangan lampu pada rangkaian yang saya buat. Ini adalah penjelasan karakteristik dan perhitungan hambatan listrik, kuat arus, baca potensial pada tiap lampu. Satu lampu memiliki informasi 2,5 volt dan 0,3 ampere. Jika dihitung menggunakan rumus, kita akan dapat 3,33 ohm untuk setiap lampu. Untuk hambatan dan tegangan listrik tiap rangkai tentu berbeda. Pada rangkaian paralel, tiap komponen mendapat tegangan yang sama, tetapi arusnya berbeda-beda. Untuk rangkaian seri, tiap komponen mendapat arus yang sama, tetapi tegangannya berbeda-beda. Rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rangkaian seri memiliki kelebihan. Yang pertama, harganya murah. Kedua, pembuatannya mudah dan tidak begitu ribet. Yang ketiga, tiap komponen mendapat arus listrik yang sama. Yang keempat adalah jika terjadi kerusakan atau ada satu kawat yang putus, mudah untuk terdeteksi. Namun, kekurangan dari rangkaian seri adalah yang pertama, voltase untuk tiap komponen tidaklah sama. Jadi, ada lampu yang terang ketika dekat dengan sumber listrik dan lampu yang sangat redup ketika posisinya jauh dari sumber listrik. Lalu kekurangan yang kedua adalah jika ada salah satu lampu yang mati, maka lampu yang lain akan ikut mati, tidak peduli bagaimana posisinya. Lalu kelebihan dari rangkaian paralel adalah yang pertama, tiap komponen mendapat tegangan yang sama. Jadi, tingkat kecerahan atau intensitas cahaya mereka akan sama. Tidak ada yang satu sangat terang sekali dan tidak ada yang sangat redup. Semuanya akan sama terangnya. Lalu yang kedua adalah jika ada salah satu komponen yang
mati, ada salah satu lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala, bahkan lebih terang karena dayanya tidak terbagi untuk lampu yang mati tersebut. Lalu, kekurangan dari rangkaian paralel adalah: yang pertama, biaya pembuatannya mahal. Yang kedua, membuat rangkaiannya cukup ribet karena diperlukan lebih banyak kawat. Menurut saya, rangkaian yang lebih menguntungkan dan lebih efisien adalah rangkaian campuran. Rangkaian yang menggabungkan, mengkombinasikan rangkaian seri dan paralel. Itu akan sangat efektif. Sekian, terima kasih.